Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi administrasi negara Thailand. Ditinjau dari segi geografis negara Thailand, terbagi menjadi 6 bagian. Antara lainnya, di bagian utara terdapat perbukitan di mana gajah-gajah bekerja di hutan dan udara musim dinginnya cukup baik. Di sebelah timur laut terdapat plateau yang luas yang berbatasan dengan Sungai Mekong. Di daratan tengah yang sangat subur, daerah pantai timur dengan resor-resor musim panas di atas hamparan pasir putih, pegunungan dan lembah di barat, serta daerah selatan yang sangat cantik. Di sebelahnya, barat dan utara berbatasan dengan Myanmar. Di timur laut berbatasan dengan Laos, di timur perbatasan dengan Kamboja, dan sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Kekuasaan tertinggi negara ini dipegang oleh seorang raja. Sistem pemerintahnya adalah konstitusional. Ada pula beberapa faktor ekologis yang mempengaruhi administrasi negara Thailand. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi di Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Kegiatan ekspor-impor dikendalikan oleh raja. Barang yang dihasilkan dihimpun dalam satu pusat di penimbunan pusat, kemudian pusat membagi ke dalam sektor-sektor tertentu dalam jumlah tertentu. Yang kedua, faktor sosial. Di Thailand, organisasi-organisasi sosial tidak berdasarkan atas kepentingan khusus dan keanggotaannya, tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosial didasarkan pada partikulasitik, yaitu berdasarkan pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, status, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor jaringan komunikasi. Dalam bidang komunikasi, negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beragena ragam. Karena bahasa yang digunakan oleh kerajaan atau istana berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami oleh rakyat karena perbedaan bahasa yang digunakan. Dampaknya terhadap administrasi negara. Yang keempat, faktor simbol sistem. Thailand memiliki simbol tradisional, yaitu raja mempunyai dasar yang sakral, dan kerajaan merupakan ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Hal yang bersifat sakral diwujudkan pada diri raja yang dianggap sebagai keturunan yang memperoleh mandat dari Tuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kelima, faktor politik. Negara Thailand, sistem pemerintah bersifat otoraktis. Kekuasaan penuh dijalankan atau diatur sepenuhnya oleh raja. Keadaan seperti ini kurang atau tidak berpartisipasi dalam pemerintahan atau politik. Di samping itu dilakukan pengiriman tenaga ke luar negeri untuk melihat dan mempelajari apa yang terjadi di negara lain. Yang pertama, perubahan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya terjadi perubahan ekonomi yang berdasarkan sistem redistribusi didesak secara berangsur-angsur oleh sistem pasar. Namun, proses pendesakan itu belum selesai sehingga tingkat produktivitas sebagai ciri dan ekonomi pasar belum mencapai tingkat yang tinggi. Yang kedua, perubahan di bidang sosial. Masyarakat yang semula tergabung dalam organisasi berdasarkan pada asas partikulisasi, lama-kelamaan berhimpun ke dalam organisasi yang baru bersorak atau perhatiannya atas dasar-dasar kepentingannya bersama. Yang ketiga, perubahan di bidang komunikasi. Masyarakat Thailand yang pada mulanya terbagi menjadi kelompok-kelompok yang tidak mobilisasi dan tidak terasimilisasi. Sedikit demi sedikit mulai mobilisasi. Pada mulanya mereka terpecah dalam kelompok-kelompok
kini terikat kecuali oleh tradisi kerajaan, juga oleh kesamaan bahasa, yaitu bahasa Thailand, dan kesamaan budaya, yaitu Buddha. Yang keempat, perubahan di bidang simbol sistem. Mengenai simbol sistem, dapat ditemukan bahwa semula kekuasaan ada di tangan kerajaan yang bersifat suci. Karena pengaruh luar, sedikit demi sedikit lambat laun bergeser ke simbol baru, yaitu kedaulatan rakyat. Pemerintah tak dilakukan lagi oleh raja seorang diri, tetapi raja perlu didampingi oleh badan yang mewakili rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat. Yang kelima, perubahan di bidang rangka dasar politik. Di bidang ini juga terdapat perubahan-perubahan, yaitu bahwa administrasi negara mempunyai landasan baru. Dalam hal ini kekuasaan diperoleh dari konstitusi. Di sekitar tahun 1960 dan tahun 1961, tata susunan politik di Thailand belum tampak dengan jelas. Oleh karena itu, belum adanya kelompok-kelompok yang terorganisir yang disebut sebagai kekuatan politik atau partai-partai politik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.